Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guanti Hawa Fauzia dari Prodi Akuntansi. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro, materi teori produksi. Dalam ekonomi mikro, teori produksi adalah upaya menerangkan prinsip yang dipakai perusahaan di dalam bisnisnya dalam menetapkan kuantitas produk yang akan diproduksi dan dijual, serta berapa banyak input yang diperlukan dalam melakukan aktivitas produksi. Berikutnya, untuk fungsi produk menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Selanjutnya, fungsi produksi satu input. Dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara lebih luas. Apabila input modal atau K dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produknya menjadi Q sama dengan F dalam kurung K. Untuk fungsi produk sendiri terbagi menjadi 3, yaitu produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Dalam kegiatan produksi berlaku hukum the law of the diminishing return, atau hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Apabila faktor produksi variabel dapat diubah, pada mulanya produksi total akan semakin banyak, tetapi sudah mencapai tingkat tertentu pertambahan produksi, semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Untuk tahapan-tahapan produksi terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Untuk tahapan yang pertama dimulai dari tenaga kerja sama dengan 0 sampai MPL sama dengan APL, atau dari L sama dengan 0 sampai APL maksimum. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi lebih besar dari 1. Untuk tahapan yang kedua dimulai dari MPL sama dengan APL atau APL maksimum sampai MPL sama dengan 0. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi kurang dari 1 atau inelastis. Namun, pada saat MPL plus APL, maka elastisitas produksi sama dengan 1. Untuk tahapan yang ketiga, dimulai dari MPL sama dengan 0 atau MPL negatif. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi negatif. Untuk slide selanjutnya ada fungsi produksi 1 output dan 2 input. Jika 2 input yang digunakan dalam proses produksi menjadi variabel semua, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan isoquant dan isocos. Untuk kurva isoquant menghubungkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama, memiliki ciri-ciri turun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke arah titik origin, dan tidak saling berpotongan. Untuk kurva isocos sendiri adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian 2 input variabel. Misal tenaga kerja dalam kurung L dan modal dalam kurung K dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama. Rumus garis anggarannya seperti pada slide berikut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.